Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kumaha damang sadayana? Nah, alhamdulillah setelah 2 pekan ini kita melaksanakan PH2 dan PTS. Semoga kalian lebih giat lagi belajarnya ya. Untuk pertemuan kali ini, Senin 5 Oktober 2020, kita akan belajar bab 3. Tolong dipersiapkan buku paket dan alat tulis lainnya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Nah, sekarang coba dibuka bab 3 buku paketnya. Halaman 21. Tentang mikaheman makhluk hidup. Artinya menyayangi makhluk hidup. Nah, dibuka lagi ya. Bab 3-nya di halaman 22. Di situ ada bagian A tentang ngaregepkeun paguneman. Apa sih teks paguneman itu? Nih, teks paguneman adalah istilah di dalam bahasa Sunda yang artinya adalah percakapan atau dialog antara 2 orang atau lebih. Jadi paguneman itu percakapan atau dialog antara 2 orang atau lebih. Nah, di dalam bahasa Sunda disebutnya paguneman. Nih, paguneman ini dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Jadi percakapan ini ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Berikut contoh paguneman yang resmi adalah seperti diskusi. Nih, dalam bahasa Sunda disebut sawala. Sedangkan paguneman yang tidak resmi contohnya adalah obrolan atau percakapan antar teman atau dengan orang tua. Jadi kalau semacam obrolan kita sama teman-teman, sama orang tua, sama saudara, itu disebut dengan paguneman tidak resmi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, dalam suatu paguneman ada beberapa aturan. Jadi aturan kita melakukan percakapan atau dialog. Ada aturannya. Antara lain, pelan atau kerasnya suara. Jadi nadanya pelan dan volume kita saat berbicara itu harus diperhatikan juga, pelan atau keras. Yang kedua, tinggi atau rendahnya suara. Maksudnya jadi intonasinya itu tinggi ataukah rendah. Kita harus melihat kepada siapa kita berbicara. Misalkan dengan orang tua, otomatis kita harus berbicara dengan halus, dengan sopan. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang aturan yang ketiga, pilihan kata yang disesuaikan dengan lawan bicara. Jadi pemilihan kata saat kita berdialog antara kita ngobrol dengan teman berbeda dengan kita mengobrol bersama kedua orang tua atau kepada guru. Jadi pemilihan katanya itu harus tepat. Harus bisa membedakan kita mengobrol dengan teman atau mengobrol kepada orang yang lebih tua. Oke, lanjut. Sekarang yang keempat, penjiwaan untuk memastikan pesan dapat tersampaikan dengan baik. Maksudnya penjiwaannya. Kalau kita sedih, berarti wajah kita menunjukkan kesedihan. Secara langsung itu kan lawan yang diajak bicaranya juga akan mengerti
kalau keadaan kita benar-benar sedang sedih. Contohnya seperti itu. Sekarang lanjut ya. Coba dibaca, ada teks Pak Guneman yang berjudul Nyalametkeun Anak Manuk. Artinya menyelamatkan anak burung. Kalian baca dulu di situ dari halaman 22 sampai halaman 23. Kalian baca, kalian pahami. Nah, di sini Ibu sudah terjemahkan. Ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian baca dulu yang di buku paket. Kemudian kalian baca yang di sini terjemahannya. Inti dari cerita atau obrolan ini adalah 3 orang anak yang akan lari pagi, kemudian menemukan sarang burung yang jatuh dari pohon. Setelah itu, sarang burung yang jatuh itu dibawa dan dipelihara dengan baik oleh anak itu. Nah, itu inti dari percakapannya. Tolong dibaca lagi, sekali lagi baca dulu yang di buku paket, kemudian baca terjemahannya. Lanjut ya ke materi selanjutnya. Coba buka halaman 24. Ya, dibuka halaman 24. Ada tentang arti kecap. 24 ada arti kecap. Di situ ada kata bagja. Bagja itu kasugemaan lahir batin, artinya bahagia lahir dan batin. Dalam kalimat hate kuring ayeuna keur ngarasa bagja. Hate kuring ayeuna keur aya dina kasugemaan lahir batin. Artinya hati saya sekarang merasa bahagia. Kecap yang kedua, dikencarkeun, sama dengan dilepaskeun. Artinya dilepaskan atau diliarkan. Biasanya kata ini digunakan untuk hewan. Hayam piaraan kuring ayeuna mah sok dikencarkeun. Hayam piaraan kuring ayeuna mah sok dilepaskeun. Maksudnya adalah ayam peliharaan saya suka diliarkan atau suka dilepaskan. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut di kata yang ketiga, genjreng. Bisa disebut juga alus kacida. Ada dalam kalimat kaos maneh mani genjreng. Kaos maneh mani alus kacida. Artinya baju kaos kamu sangat bagus. Sekarang lanjut di kata berikutnya. Ada lalamakan atau sesebitan yang artinya kain percak, kain sisa-sisa jahitan. Dalam kalimat kuring nyieun karajinan tina lalamakan. Kuring nyieun kerajinan tina sesebitan. Jadi saya membuat kerajinan dari kain percak, dari kain sisa-sisa. Lanjut kata berikutnya. Ada kata mikaheman sama dengan mikanya yang artinya menyayangi. Mikaheman sasatoan gede ganjaranana. Mikanya sasatoan gede ganjaranana. Artinya menyayangi hewan sangat besar pahalanya. Oke, lanjut ya. Ada kata nyigeng sama dengan nyentuh atau menyenggol, menyinggung perasaan. Nah, dalam kalimat omongan manehna matak nyigeng kana hate.
Omongan manehna matak nyentuh kana hate. Artinya omongan atau kata-kata dia bikin menyentuh atau menyinggung hati, menyinggung perasaan. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang lanjut ke kata pakasaban. Pakasaban sama dengan pagawean yang artinya pekerjaan. Pakasaban bapa kuring kana tatanen. Pagawean bapa kuring kana tatanen. Artinya pekerjaan ayah saya adalah bertani. Bertani, tatanen itu bertani. Kalau patani itu petani. Lanjut kata parab sama dengan kahakanan sasatoan. Artinya makanan untuk hewan. Jukut ieu teh parab kuda. Jukut ieu teh kahakanan kuda. Jukut itu adalah makanan kuda. Jukut itu rumput. Sekarang kata terakhir ada sabada atau bisa disebut juga saenggeus. Dalam kalimat sabada salat lohor kuring indit ka kebon. Saenggeus salat lohor kuring indit ka kebon. Artinya saenggeus atau sabada itu dalam bahasa Indonesia artinya setelah. Jadi setelah sholat zuhur saya pergi ke kebun. Sampai sini bisa dipahami enggak, Nak? Nah, sekarang untuk tugasnya adalah mengerjakan latihan soal di halaman 23. Menjawab pertanyaan berdasarkan paguneman nyelametkeun anak manuk. Jadi jawabannya ada di dalam percakapan nyelametkeun anak manuk. Nomor 1, naon jejer cerita di luhur? Apa tema cerita di atas? Nomor 2, iraha barudak teh lari pagina. Kapan anak-anak itu lari pagi? Nomor 3, kamana barudak teh lari pagina? Kemana anak-anak itu lari pagi? Atau tempatnya di mana? Nomor 4, di imah saha karumpulna? Di rumah siapa mereka berkumpul? Nomor 5, naha Surya bet dipangmelikeun sepatu ku bapana. Kenapa Surya dibelikan sepatu oleh ayahnya? Karena apa? Nomor 6, saha nu pangheulana manggihan sayang manuk? Siapa orang pertama yang menemukan sarang burung? Nomor 7, kumaha kaayaan sayang manuk teh? Bagaimana keadaan sarang burung itu? Nomor 8, kunaon sayang manuk teh bet aya di handap? Kenapa sarang burung itu ada di bawah? Karena ketiup angin kah? Atau karena diketapel sama orang yang tidak bertanggung jawab? Nomor 9, dikumahakeun sayang manuk teh ku barudak? Bagaimanakan atau diapain sarang burung itu oleh anak-anak? Apakah dibuang ataukah dipelihara, dibawa pulang? Jawabannya ada di paguneman nyelametkeun anak manuk. Sekarang nomor 10, ari hideuk pernah henteu nyelametkeun sasatoan? Artinya, apakah kalian pernah menyelamatkan hewan? Nah, bisa dipahami nggak, Nak, pertanyaannya? Tetap semangat ya PJJ-nya. Nah, kalau jawabannya sekiranya tidak
Bisa ditulis di buku paket langsung, boleh jawabannya ditulis di buku catatan. Dikumpulkan atau penyetoran via WA paling lambat hari Jumat pukul 10 ke nomor ibu yang baru ya, dikirimnya via WA ke nomor ibu yang baru. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Semoga materi dan tugasnya bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa langsung hubungi ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ibu dalam membuat materi ataupun tugas ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap gunakan masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Tetap jaga kesehatan ya nak. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu dan belajar di sekolah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.